Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, di awal tahun baru ini kita bersyukur karena boleh datang di hadapan Tuhan, memulai sepanjang tahun yang baru bersama dengan Tuhan. Hari ini saya mengundang setiap jemaat untuk bangkit berdiri dan dengarkanlah panggilan ibadah pada hari ini. Dengan kasih setiamu engkau menuntun umatmu yang telah kau tebus dengan kekuatanmu. Engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Hari ini Kristus telah mengundang kita untuk kembali beribadah kepadanya. Mari kita datang padanya dengan penuh penyerahan diri dan dengan hati yang penuh ucapan syukur. Sebab ibadah kita hari ini dimungkinkan hanya oleh pertolongan dari Allah, Sang Penguasa yang menciptakan dan menopang ciptaannya. Maka turunlah atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa, anugerah dari Yesus Kristus, dan kekuatan dari Roh Kudus. Amin. Carly Family yang terkasih di dalam Tuhan, sungguh kita patut bersyukur karena kita dapat memasuki hari yang pertama di tahun yang baru ini. Menjadi sebuah bukti nyata kesetiaan Tuhan di dalam memelihara kehidupan kita. Untuk itu, mari kita naikkan pujian syukur bagi Dia. Sebab besar setianya di dalam hidup kita. Besar setiamu Allah Bapa-Ku, besarlah kasih-Mu yang melimpah. Tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan tetap selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Kasih setia Tuhan begitu nyata dalam hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun. Musim pun berganti, musim apapun. Hari pun berganti, hari baru. Alam semesta dan semua ciptaanmu menyaksikan kasih setiamu. Besar setiamu, Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. pengampunan dosa beri damai kekal. Ampunan dosa beri damai kekal. Kau menghibur dan kau menuntunku. Kekuatan dan pengharapan kelak. Kau
setiamu, besar setiamu, besar setiamu. Tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Besar setiamu kepadaku. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, dengan penuh kerendahan hati, mari pagi ini kita mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan dengan bersama-sama membaca bacaan bertanggapan berikut ini. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku dan senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang engkau anggap jahat. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau yang akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Hari ini kita kembali mengakui segala dosa kita di hadapannya dan meminta Tuhan untuk sekali lagi menyucikan dan membersihkan dosa-dosa kita. Untuk itu, marilah kita berjanji untuk hidup dengan benar di hadapan Tuhan, meninggalkan cara hidup kita yang lama dan beralih kepada hidup yang berkenan kepadanya. Dan biarlah kita dengan berani dan tulus mengatakan kepada Tuhan bahwa kita rindu agar hidup kita dipulihkan. Sehingga ini boleh menjadi waktu yang tepat bagi kita untuk tidak saja memperoleh pengampunan, namun juga pemulihan dari Dia yang mengasihi kita. Dengarkanlah berita anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita bagi setiap kita yang telah mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Efesus pasal yang kedua, ayat yang keempat sampai yang kelima. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Demikianlah berita anugerah yang disampaikannya bagi kita. Berbahagialah setiap kita yang telah mendengar dan menerimanya. Tuhan janjikan, anugerahnya dicurahkan, Roh Kudus hidup dalamku, mengubah kehidupanku. Ini waktu yang Tuhan janjikan, anugerahnya dinyatakan, Roh-Nya hidup dalam kita. Jadikan hidup ini indah, kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbaharui, kasih Tuhan mau
Tuhan mengubah segala sesuatu dalam kehidupan kita. Ini waktu yang Tuhan janjikan, anugerahnya dicurahkan, Roh Kudus hidup dalamku, mengubah kehidupanku. Ini waktu yang Tuhan janjikan, anugerahnya dinyatakan, Rohnya hidup dalam kita, jadikan hidup ini indah. Kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbaharui, kasih Tuhan mau mengampuni, kasih Tuhan mengubah segalanya, Kasih Tuhan memulihkan. kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbaharui, kasih Tuhan mau mengampuni, kasih Tuhan mengubah segalanya, kasih Tuhan mengubah segalanya, kasih Tuhan mengubah hidupku. Jemaat sekalian, sungguh kita bersyukur karena kita punya Bapa yang setia, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang penuh ampunan, Bapa yang begitu panjang sabar, yang tidak hanya menempatkan dirinya sebagai Tuhan dan Bapa atas kita, tetapi Ia juga menjadi sahabat yang setia di dalam suka dan duka. Sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Masa gelap dibuatnya terang ceria, itulah Yesus juru selamatku. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalan terus di sampingku, membimbingku ke negeri yang kekal. Bersama Yesus kita tidak akan pernah takut, karena Dia adalah sahabat kita. Oh kasih-Nya besarlah tiada taranya, dengan rela Dia mati bagiku. Kepadanya ku serahkan jiwa dan raga, sejak itu Dia bimbingku selalu. Ku tak cemas, Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalan terus di sampingku, membimbingku ke negeri
tak cemas, kan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal. Sebab Tuhan berjalan terus di sampingku, membimbingku ke negeri yang kekal. Kasih Tuhan bagi kita memang tidak terukur dan tidak ternilai harganya. Dan itu dapat kita rasakan di sepanjang hidup yang sudah kita jalani bersama dengan Dia. Karenanya, mari terus menyandarkan hidup kita kepadanya, sebab anugerahnya selalu nyata di setiap langkah hidup kita. Godly Family terkasih, di tahun yang baru ini, mari kita menyelidiki hati kita. Masihkah kita setia kepada satu pribadi yang agung, yaitu Yesus Kristus? Ketika kita mengatakan bahwa Yesus, aku mengasihimu, sudahkah kita mengasihinya sepenuh hati?
wajahku. Engkau terang dambaan jiwaku. Tiada yang sepertimu di bumi dan di surga. Hanya Kau Tuhan yang ku cinta. Oh Tuhan, selidikilah, jagalah hatiku. Apakah aku masih setia kepadamu? Oh Tuhan, tolong hamba merindukanmu, selalu mengasihimu, pribadi yang agung. Engkau sahabatku dan kekasihku. Tiada kata yang dapat ungkapkan selain ku sembah Kau dan memberi hatiku sebagai persembahan yang hidup. Oh Tuhan, selidikilah, jagalah hatiku. Apakah aku masih setia kepadamu? Oh Tuhan, tolong hamba merindukanmu, selalu mengasihimu, pribadi yang agung. Oh Tuhan, selidikilah, jagalah hatiku. Apakah aku masih setia kepadamu? Oh Tuhan, tolong hamba merindukanmu, selalu mengasihimu, pribadi yang agung. Baik, selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, pada saat ini mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kebaikan dan kemurahan-Mu. Di awal tahun ini kami boleh datang menghampiri Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang kami imani, yang memimpin kehidupan kami di tahun sebelumnya ya Tuhan. Kami percaya bahwa anugerah Tuhan yang Tuhan nyatakan di tahun 2020 akan terus mengiringi kami di tahun 2021. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi kami percaya dan yakin Tuhan tetap beserta dengan kami. Tuhan terus menggenggam tangan kami untuk melewati waktu-waktu yang Tuhan izinkan terjadi. Terima kasih ya Tuhan, berkati setiap kami pada saat ini ketika kami akan membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, pada saat ini kita akan merenungkan satu tema tentang segala sesuatu ada waktunya. Saya akan membacakan dari kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat pertama sampai ke-15. Demikian firman Tuhan. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah bumi ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang.
Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada dulu sudah ada, dan yang sekarang ada sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Demikian jauh firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan bagian firman Tuhan ini dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan, setiap hari ketika saya memeriksa handphone saya mendapati kiriman kata-kata pendek atau yang kita kenal dengan quotes dari rekan-rekan yang saya miliki di grup handphone itu. Ya. Hal yang menarik adalah kalimat-kalimat pendek ini adalah kalimat-kalimat yang dipilih sedemikian rupa, yang boleh saya golongkan sebagai kata-kata hikmat yang pendek untuk bisa dimengerti dan dipahami, dan itu yang kemudian mempengaruhi kehidupan kita ketika kita membacanya. Nah, saya percaya bahwa di dalam kata-kata pendek yang diberikan oleh setiap orang, di sana kita melihat bagaimana orang itu kemudian berhikmat untuk boleh menghasilkan tulisan yang begitu berarti untuk setiap orang yang membacanya. Nah, Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya juga mengingat akan seorang tokoh sosok yang begitu berhikmat dibandingkan dengan orang-orang yang pernah ada di muka bumi ini. Dan itu tidak lain adalah Salomo. Seorang tokoh, seorang raja Israel yang sangat luar biasa, anak Daud. Dan dia adalah orang yang berhikmat, yang dikatakan oleh Allah sendiri. Bukan dari statement manusia, melainkan dari kata-kata Allah sendiri. Ya. Raja-Raja 3 ayat ke-12, di sana Allah itu memberikan satu pujian, menyematkan satu predikat di dalam diri Salomo bahwa dia adalah orang yang paling berhikmat yang pernah ada, bahkan yang tidak akan ada lagi. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kitab Pengkhotbah, kitab Amsal itu ditulis oleh orang yang sama, Salomo, sebagai seorang pengkhotbah, anak Daud yang memiliki hikmat yang luar biasa. Isinya hampir sama, mirip, yaitu di dalam seluruh bagian firman Tuhan itu, Salomo membawa dan mengajak orang untuk memiliki hati yang takut akan Allah. Namun ada penekanan yang berbeda. Kitab Pengkhotbah diberikan penekanan untuk takut akan Tuhan itu pada bagian akhirnya. Ya. Pengkhotbah 12 ayat ke-13. Di sana Salomo
sebagai seorang raja yang memiliki segalanya, kekayaan, kuasa, kehormatan. Tetapi Salomo merasa di dalam dirinya ada yang kurang. Untuk itu dia coba mengajak setiap orang kembali kepada kehidupan yang diinginkan Tuhan di dalam dirinya. Di dalam setiap manusia itu. Yaitu membawa orang-orang itu takut akan Tuhan, dan itulah yang dikehendaki. Bahkan Salomo mendorong setiap orang untuk memiliki hati yang takut akan Tuhan ini. Ya. Tetapi berbeda dengan kitab Amsal yang disebut dengan kitab hikmat. Ya. Yang ditulis juga oleh Salomo. Tetapi Salomo mendorong orang-orang untuk memiliki hati yang takut akan Tuhan itu justru di awal tulisannya. Amsal 1 ayat yang ke-7. Ya. Di awal tulisannya ini Salomo mendorong orang-orang untuk mengarahkan hati pikirannya kepada Sang Pencipta langit dan bumi ini, tidak lain adalah Allah itu sendiri. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, khususnya di dalam kitab Pengkhotbah yang kita baca tadi. Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai ke 15. Di sana Salomo mengajak umat Tuhan itu menyadari, memahami bahwa kehidupan manusia itu berada di dalam satu siklus yang sudah ditetapkan oleh Allah sendiri sebagai masa yang tidak bisa dihindari. Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai ke 8 itu mencatat setidak-tidaknya ada 14 set kondisi manusia yang terjadi, yang secara kontras atau bertolak belakang itu dituliskan oleh Salomo di sana. Ya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merobak, ada waktu untuk membangun dan seterusnya sampai ada waktu untuk berperang dan ada waktu untuk damai. Nah, kondisi ini menggambarkan bahwa tidak ada kehidupan di bawah kolong langit ini yang sifatnya permanen, yang sifatnya tetap. Dan di sana Salomo mengingatkan bahwa keadaan itu sewaktu-waktu bisa berubah dengan begitu cepatnya. Nah, saudara, kalau hari ini kita mengalami kesedihan, maka kita diingatkan jangan berkecil hati. Karena mungkin di depan kita sebentar lagi akan ada waktunya untuk bergembira. Kalau hari ini kita sedang bersuka cita, jangan kita lupa diri. Karena mungkin kesedihan itu sudah ada di ambang pintu kita. Nah, saudaraku, berita apa yang ingin disampaikan Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai ke 15 ini? Salomo mengingatkan kita dua hal yang perlu kita perhatikan dengan baik. Yang pertama, bahwa ada tangan Tuhan yang bekerja yang tidak terlihat oleh mata kita di dalam kehidupan setiap manusia. Ya. Ada tangan Tuhan yang bekerja yang tidak terlihat oleh mata manusia di dalam kehidupan setiap umat manusia. Dan itu dicatat di dalam ayat yang ke-11 dari pasal yang ketiga ini. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Nah, saudaraku, ini berarti bahwa manusia itu tidak pernah sendiri di dalam kehidupan ini. Di dalam menjalani kehidupan yang Tuhan izinkan di bawah kolong langit ini, manusia itu disertai oleh Tuhan. Ya. Baru-baru ini kita merayakan Natal. Dan di sana kita diingatkan dengan satu pribadi yang namanya Yesus Kristus, yang disebut dengan Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Allah beserta kita. Dan kemudian itu juga ditekankan
ketika Yesus itu kemudian naik ke surga. Dia berpesan kepada murid-muridnya, ketahuilah aku akan menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Saudara, Allah di dalam pribadi Yesus Kristus menjanjikan bahwa dia akan menyertai umatnya, menyertai kita. Engkau dan saya tidak ditinggalkan sendiri hari ini. Ya. Itu berarti bahwa ada pendamping yang menyertai kehidupan kita. Ya. Nah, karena memang berbicara soal waktu Allah, ya, berbicara soal waktunya jauh lebih baik. Yang mengerjakan sesuatu di dalam kehidupan kita, itulah yang harus kita nantikan dengan setia. Ya. Allah bekerja dengan tidak terlihat di dalam kehidupan ini. Dan dia bekerja sesuai dengan waktunya yang tidak kita mengerti. Natal adalah salah satu bukti itu. Galatia 4 ayat yang keempat mencatat bahwa setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang tunggal. Setelah genap waktunya. Sehingga di dalam perjalanan waktu sejarah manusia yang panjang, tangan Allah itu terus bekerja. Bekerja dan bekerja. Tetapi manusia tidak menyadarinya. Saudara, Allah merindukan kita untuk menantikan waktunya yang jauh lebih indah. Kehidupan yang Tuhan izinkan hari ini yang silih berganti. Yang ditetapkan di dalam masa yang tidak bisa diganggu gugat, bahkan diubah sedikit pun oleh manusia. Maka Allah merindukan setiap kita menantikan waktunya yang jauh lebih indah. Kadang manusia berusaha untuk melakukannya seorang diri. Berusaha untuk mendahului waktu Tuhan. Tetapi kenyataannya tidak bisa. Bahkan kalau kita melihat kisah Yusuf di dalam Kejadian 50 ayat yang ke-20. Di sana ada satu statement, engkau mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan mereka-rekakan yang baik untuk umat pilihannya. Nah saudara, ini yang harus kita mengerti dalam kehidupan ini. Bahwa Allah sampai hari ini bekerja di dalam kehidupan setiap kita. Tangannya yang kekal itu, lengannya yang kekal itu tidak terlihat. Namun dia setia mengerjakannya untuk umat pilihannya. Kedua yang perlu kita pelajari dari perikop ini yang diingatkan Salomo kepada kita. Bahwa manusia tidak sepenuhnya mengerti pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Masih di dalam ayat yang ke-11 dari pasal yang ketiga, 11c. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saudara, ini adalah satu statement yang menunjukkan betapa manusia itu terbatas. Karena manusia diciptakan tidak mengerti segalanya. Ada keterbatasan. Baik ruang dan waktu. Juga di dalam pengetahuan. Maka tidak heran ketika manusia tidak dapat sepenuhnya mengerti apa yang Allah kerjakan dari awal sampai akhir. Manusia tidak dapat memahami dengan tepat apa yang sedang dia kerjakan di tengah dunia ini, bahkan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Tangannya yang kekal itu yang merenda kita, yang mengarahkan kita, yang juga membentuk kita. Terkadang sulit untuk kita pahami. Saudara, sebagai contoh, hari ini
dunia sedang dilanda pandemi COVID-19. Banyak orang bertanya kenapa hal ini terjadi. Tetapi pertanyaan kenapa ini terjadi, itu terkadang tidak akan menemukan jawabannya. Manusia tidak menemukan kepastian dari jawaban itu. Saudara, langkah terbaik dari apa yang dikerjakan Allah dalam hidup kita, maka di sana perlu kita berdiam diri. Kita bersandar pada lengan yang kekal itu. Bersandar kepada pekerjaan Allah yang tidak terlihat. Saudara, kesadaran bahwa pekerjaan Allah yang tidak terlihat itu menuntut kita untuk mensyukuri apa yang dikerjakan Allah secara pribadi dalam diri kita. Saya percaya Paulus pernah mengungkapkan satu kalimat yang indah di dalam Filipi 4 ayat ke-12. Aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Kalimat itu muncul dari pengalaman Paulus yang begitu luar biasa. Dia mengalami penderitaan yang tidak pernah dia pikirkan sebelumnya. Dia sampai kemudian dikejar-kejar oleh orang-orang yang mau mencabut nyawanya. Dia pernah mengalami kalam kapal, dia pernah didera, dan semuanya itu membuat kehidupannya dia jalani dengan ketidakpastian. Tetapi kalimat itu menyadarkan Paulus bahwa apa yang dialaminya semuanya itu Tuhan izinkan. Karena apa? Karena memang ada hal-hal yang tidak terjawab di dalam perjalanan hidup Paulus pada saat itu. Tetapi tatkala Paulus menuliskan Filipi 4:12, Paulus menyadari tangan yang kekal itu, lengan yang kekal itu menuntunnya di dalam kehidupan yang dia jalani. Suka dan duka, sedih dan gembira, susah dan senang. Paulus menyadari kehadiran Allah. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, saya yakin di awal tahun baru ini hati kita masih tetap dipenuhi dengan ketakutan, kekhawatiran yang tersisa dari tahun 2020 karena pandemi COVID ini belum selesai. Vaksin baru ditemukan, baru diedarkan, tetapi itu juga baru mengalami uji coba. Kita belum mendapatkannya. Kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Tetapi satu hal yang kita imani, bahwa ketika pandemi ini terjadi, maka di sana ada satu titik nantinya, pandemi itu akan berakhir. Kita perlu bersandar kepada Tuhan. Kita perlu mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Karena Tuhan yang sanggup membawa kita berjalan melangkah melewati pergumulan-pergumulan yang tidak bisa kita jawab. Kiranya tahun 2021 hati kita dipenuhi rasa syukur. Hati kita dipenuhi dengan kesetiaan menantikan waktu Tuhan yang bekerja dan menjadikan segala sesuatunya indah pada waktunya. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapak di dalam surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini karena kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Firman yang mengingatkan kami bahwa di dalam perjalanan kehidupan kami
yang Tuhan tetapkan saat ini. Ada waktunya untuk mempercayakan sepenuhnya di tangan Tuhan yang mengatur segala masa yang terjadi di bawah kolong langit ini. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau menetapkan segala sesuatunya indah pada waktunya. Dan biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan boleh setia menantikan waktu Tuhan di dalam membentuk kami, menyatakan anugerah Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Sehingga hati kami dipenuhi rasa syukur sekalipun tatkala kami mengalami keadaan-keadaan yang kurang menyenangkan saat ini. Terima kasih ya Tuhan, karena penyertaan-Mu di tahun 2020 boleh kami rasakan. Dan kami mempercayakan untuk tahun 2021 penyertaan Tuhan yang sama akan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bersama dengan segenap umat percaya di berbagai tempat, mari kita kembali mengakui pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan menaikkan beberapa pokok doa syafaat pada saat ini. Pertama, kita bersyukur pada Tuhan dapat melewati tahun 2020, bahkan masih diizinkan beribadah walaupun dalam kondisi dan keadaan yang tidak ideal. Yang kedua, kita berdoa bersyukur karena bisa menjalani hidup di masa pandemi dengan baik, walaupun segala sesuatu di dalam keterbatasan. Ketika kita berdoa memohon tuntunan Tuhan di sepanjang tahun 2021 mendatang, supaya bisa tetap menjalani hidup dengan sukacita sekalipun tidak tahu kapan pandemi COVID ini akan berakhir. Dan yang terakhir, mari kita berdoa mohon pimpinan Tuhan agar kita semua dimampukan untuk dapat hidup setia, menjadi saksi bagi Tuhan dan memuliakan namanya. Kita berdoa untuk hal ini. Bapa di dalam surga, kami bersyukur jikalau kami sekali lagi boleh melewati tahun 2020. Kami boleh mengawali tahun 2020 bersama dengan Tuhan. Dan kami akan mengakhiri juga bersama dengan Tuhan. Ada hal-hal yang tidak kami mengerti Tuhan izinkan terjadi. Khususnya ketika pandemi melanda dunia bahkan negeri kami. Kami tidak tahu ya Tuhan, apakah keadaan ini adalah satu keadaan yang merupakan kesempatan bagi kami untuk mengoreksi diri. Seberapa dekat kami dengan Tuhan yang mengizinkan pandemi ini terjadi. Karena itu di tengah pandemi yang melanda ini ya Tuhan, kami melihat pemeliharaan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan iman rohani kami. Khususnya ketika kami tetap diizinkan untuk bisa menikmati ibadah sekalipun tidak ideal melalui virtual. Tuhan, justru di masa-masa seperti ini kami menyadari bagaimana kami mempraktekkan kehidupan untuk menyadari bahwa Engkau adalah Allah yang maha hadir dimanapun berada. Tuhan, tolong kami supaya tatkala kami
melewati masa-masa yang sulit ini di tengah pandemi yang terjadi. Hati kami tetap berpaut kepada Tuhan. Iman kerohanian kami tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Karena itu Tuhan tolong berikan kami kesetiaan hati untuk senantiasa mengutamakan Tuhan. Menghormati dan juga menyediakan waktu yang terbaik, khususnya pada hari Sabat, hari buat Tuhan. Tuhan, kami juga bersyukur karena di tengah situasi yang sulit ini, di dalam segala keterbatasan ruang gerak kami boleh menjalaninya dengan pertolongan dari Tuhan sendiri. Ajar kami ya Tuhan sebagai masyarakat di negeri ini, khususnya di kota kami boleh menjadi teladan untuk boleh melihat dan juga kami boleh menyadari akan bahaya yang dihasilkan dari COVID-19 ini. Sehingga kami boleh mematuhi protokol kesehatan yang ada. Kami boleh menjaga pola hidup yang sehat di mana kami berada. Dan panggilan kami sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya Tuhan, kami rindu boleh menjadi bagian sebagai pemutus rantai pandemi COVID-19 ini. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan tahun 2021, tahun di mana kami tidak tahu apa yang akan terjadi di sana. Tetapi kami punya Tuhan yang berkuasa, Allah yang berdaulat, yang mengerti segala rencana, bahkan di muka bumi ini. Tuhan, biarlah kami boleh menjalani kehidupan yang berpaut dan bersandar kepada Tuhan sampai pandemi ini berakhir. Tuntun langkah kami ya Tuhan, untuk tetap mempercayai bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami mohon pimpinan Tuhan, supaya kami boleh memiliki kehidupan yang setia di dalam Tuhan, menjadi saksi bagi Tuhan, serta memuliakan nama Tuhan di tengah generasi di mana kami berada di masa yang sulit ini. Terima kasih ya Tuhan, berkati setiap kami, anak-anak-Mu yang berdoa pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Puji syukur pada Tuhan yang telah memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengarkan pagi ini. Biarlah firman-Nya dapat memberikan kekuatan bagi kita semua, sehingga kita dapat terus melangkah menjalani hidup kita ke depan dengan hati yang penuh dengan sukacita dan penuh rasa syukur. Mari memuji namanya, saudariku, mari bersyukur padanya. Tahun lalu berkatnya sungguh berlimpah, tahun ini rahmatnya luar biasa. Hadapilah hidup dengan sukacita, bersyukurlah walau terkadang kau susah. Kasih Tuhan tak akan pernah berubah, bersandar Dia hidupmu pasti bahagia. Jangan pernah takutkan hari esokmu, jangan pernah ragukan kasih Tuhanmu. Walau kadang hidup ini tak menentu, bersandarlah pada Dia juru selamatmu. Hadapilah hidup dengan sukacita, bersyukurlah walau terkadang kau susah. Kasih Tuhan tak akan pernah berubah, bersandar
Bersandar dia hidupmu pasti bahagia. Hadapilah hidup Dengan sukacita, bersyukurlah walau terkadang kau susah. Kasih Tuhan tak akan pernah berubah. Bersandar dia hidupmu pasti bahagia. berdoa. Tuhan mengucap syukur untuk hari ini. Untuk hari yang Tuhan beri kepada kami, untuk kami boleh menikmati ibadah ini ya Tuhan. Untuk kami boleh menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan jika hari ini kami sudah memberikan persembahan kami. Biarlah persembahan ini adalah persembahan yang terbaik kami dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8 sampai yang ke-9. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Dan apa yang kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah, sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat yang akan menyertai perjalanan kehidupan kita sepanjang tahun 2021 mendatang. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali. Amin. Jemaat disilakan duduk, silakan mengambil waktu teduh. Selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati.